Indonesia, yaitu kebebasan beragama. Secara hukum, semua warga negara dijamin untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi bagaimana sih kenyataannya? Kenyataannya masih ada pelanggaran. Salah satunya adalah insiden pembubaran retret pelajar Kristen yang terjadi di Sukabumi pada tanggal 27 Juni 2025. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah negara sudah cukup untuk membelah hak-hak warga negaranya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Kebebasan beragama adalah hak setiap individu untuk percaya, yakin, dan juga atau meninggalkan agama yang dianut tanpa adanya paksaan dari pihak lain, tanpa ada diskriminasi, dan juga tanpa adanya ancaman dari pihak lain, baik itu dari negara, kelompok, ataupun individu lainnya. Unsur-unsur kebebasan beragama ada 4. Yang pertama, kebebasan berkeyakinan, yaitu setiap orang bebas untuk percaya ataupun tidak percaya pada agama atau kepercayaan tertentu. Yang kedua, kebebasan dalam beragama, yaitu setiap orang bebas untuk menjalankan ritual keagamaan atau tata cara ibadah dari suatu kepercayaan yang dianut. Yang ketiga yaitu kebebasan untuk menyatakan keyakinannya, yaitu setiap orang bebas untuk menyatakan keyakinannya baik itu secara umum maupun secara pribadi. Yang keempat yaitu kebebasan untuk mengganti agamanya, yaitu setiap orang bisa untuk meninggalkan suatu agama tanpa adanya ancaman atau intimidasi dari pihak lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan hukum tentang kebebasan beragama di Indonesia. Yang pertama dari pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Yang kedua, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Batasan dalam kebebasan beragama yaitu tidak mengancam keselamatan orang lain, tidak mengancam ketertiban umum, tidak melanggar hak orang lain, dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pada tanggal 27 Juni 2025 pada jam 2 siang, puluhan warga mendatangi sejumlah rumah di Cidahu yang sedang melaksanakan retret. Lalu warga-warga tersebut merusak fasilitas serta membubarkan dengan alasan tanpa izin. Lalu pada tanggal 1 Juli 2025, polisi menetapkan adanya 7 tahanan dan kerugian sebesar 50 juta. Polda Jawa Barat menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus perusakan rumah singgah yang dijadikan lokasi retret pelajar di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Juli 2025 adanya tahanan baru dan mereka semua dijerat pasal 170 dan atau 406 KUHP pidana. Pertanyaan yang dimaksud dengan kasus yang terjadi, pelanggaran HAM yang terjadi di Sukabumi pada terjadi pembubaran retret atau ibadah di luar gereja lah, outing lah bisa dibilang seperti itu di Sukabumi pelajar Kristen. Tentu hal ini secara hukum melanggar undang-undang seperti yang disebutkan tadi pasal 29E undang-undang bahwa setiap warga negara dijamin oleh negara dalam beribadah, hak beribadah. Jadi setiap warga negara itu punya hak yang sama. Pelajar termasuk juga warga negara Indonesia yang dijamin dengan undang-undang. Tentu ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia karena hak mereka secara dirampas. Hak beribadah, hak kebebasan beribadah dirampas oleh sekelompok orang yang melakukan aksi pembubaran dengan secara brutal. Jadi itu sangat melanggar ya. Kalau dari kacamata hukum ya sangat melanggar dan ada konsekuensi hukum atas peristiwa tersebut. Padahal hak ini dijamin oleh konstitusi yang dimana terdapat di dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan. Sebenarnya tidak ada minoritas dan mayoritas, semua di mata hukum sama. Karena di situ di dalam pasal 29 itu tidak disebutkan kalau minoritas berhak, tetapi setiap warga negara berhak. Jadi semua sama, tidak ada mayoritas minoritas. Mungkin hanya karena jumlah kita umat Kristiani lebih
lebih sedikit daripada yang lainnya gitu. Jadi mungkin biasa disebutkan sebagai kaum minoritas. Tapi kalau secara umum pemerintah tidak ada kaum minoritas, kaum mayoritas. Apalagi di mata hukum. Di mata hukum itu tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas. Semua sama. Siapa yang melanggar hukum, dia yang akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku, pasal yang disangkakan kepada dia. Jadi pemerintah tetap menjamin sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 tersebut. Kebebasan beribadah tetap menjamin untuk semuanya, tidak ada minoritas atau mayoritas, untuk semuanya. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang HAM dan perjanjian internasional yang sudah diratifikasikan di Indonesia, juga melindungi hak ini. Tindakan ini berartikan bahwa negara Indonesia adalah suatu negara hukum, dan hak serta kewajiban warga negaranya dijamin oleh negara. Seperti yang telah dijelaskan Kayla sebelumnya, pembubaran ini terjadi karena tidak ada izin. Ketika Kepala Desa Tangkil ditanyakan mengenai pembubaran ini, ia menyatakan bahwa warga di sekitar rumah itu sudah mempertanyakan penggunaan rumah tersebut sejak April 2025 karena penggunaannya sebagai tempat ibadah. Ia klaim bahwa pihak villa telah mengabaikan permintaan dari pemerintah desa sehingga ia mengeluarkan surat himbauan. Namun saat ditanya apakah izin diperlukan untuk beribadah, ia tidak menjawab. Dalam hal memiliki izin tertentu apabila terjadi perkumpulan sekelompok orang, tentunya itu harus ada izin. Tapi karena itu diselenggarakan di Sukabumi itu, di tempat di villa itu, jadi otomatis kalau villa itu kan disewa untuk umum. Jadi setiap orang juga berhak secara umum situ. Jadi kalau izin secara spesifikasi mereka harus minta izin ke pemerintah setempat, saya rasa sih tidak seperti itu. Tetapi mungkin pemilik villa ini sudah berkoordinasi atau punya hubungan dengan RT RW atau pemerintah setempat bahwa mereka menyewakan villa untuk diadakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kerohanian ataupun kegiatan-kegiatan umum lainnya. Pasti itu ada koordinasinya seperti itu. Tetapi kalau dari pihak penyelenggara yang melakukan retret itu mungkin tidak. Jadi untuk tidak ada izin karena itu kan mereka kegiatan outing, sama seperti kita juga di gereja banyak menyelenggarakan kegiatan outing seperti itu dan menyewa tempat, dan kita tidak pernah meminta izin kepada pemerintah setempat dengan menyurat atau apa, karena pada waktu kita ke tempat itu untuk survei, misalnya kita survei di satu tempat untuk menyelenggarakan kegiatan kerohanian seperti itu, kita kan sudah menghubungi pemiliknya atau pengelola villa tersebut dan kita sudah menyebutkan kegiatan tersebut bersifat keagamaan. Jadi otomatis mereka sudah tahu dan pasti ada pemberitahuan kepada pemerintah setempat oleh pihak yang punya villa, pengelola villa ini. Padahal, berdasarkan Undang-Undang 1945, Pasal 28E ayat 1 dan juga Pasal 29 ayat 2, kegiatan ibadah tidak memerlukan izin. Jaminan ini juga ditegaskan dalam ICCPR Pasal 18 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, menilai pembubaran tersebut melanggar kebebasan agama dan juga menambahkan bahwa ini merupakan pelanggaran hak dasar yang dijamin oleh UU Hak Asasi Manusia. Kalau mau dibilang secara hukum dan secara HAM, bukan persoalan izin, karena kalau hukum ada sesuatu hal yang dilanggar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Gitu juga kalau HAM itu lebih spesifikasi, ada perampasan hak di situ, ada undang-undang HAM yang mengatur mendetail secara apa. Untuk penyelenggaraan ibadah tersebut seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk secara spesifikasi memang tidak ada izin tertulis untuk disampaikan kepada pemerintah setempat, karena villa itu dia kan umum, disewakan, siapa saja bisa masuk di situ, apakah dia kegiatan kerohanian, apakah dia secara kekeluarga atau personalnya dia, namanya itu kan sudah disewa, berarti itu kan ada izin yang keluar, mungkin izin usaha ya, izin usaha bahwa tempat itu digunakan sebagai tempat usaha. Jadi kalau izin secara tertulis kepada pemerintah itu mungkin tidak ada. Dan kalau melanggar saya rasa juga itu tidak melanggar karena itu bukan suatu badan, kecuali dia gereja mempunyai badan hukum, dan ketika gereja itu harus menyelenggarakan suatu kegiatan harus minta izin. Kegiatan yang di luar kegiatan kerohanian yang setiap minggu atau apa, misalnya kita menyelenggarakan KKR di gereja, nah itu harus ada izin karena mengumpulkan massa di luar daripada jemaat.
Menurut ahli hukum hak asasi manusia, tindakan pembubaran ibadah seperti kasus yang terjadi di Sukabumi itu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ahli hukum tersebut mengidentifikasi dua jenis pelanggaran yang terkandung di dalam tindakan tersebut. Pelanggaran pertama itu adanya pelanggaran pidana, yang dimana ini menunjukkan bahwa tindakan pembubaran ibadah itu tersebut melanggar hukum pidana yang berlaku, yang berarti ada unsur kejahatan atau tindak pidana di dalamnya. Ini masuk pidana karena dia 170 ya kalau tidak salah itu pengrusakan. 170 KUHP itu pasal pengrusakan terhadap dia bisa orang atau barang, tapi itu masuk kategori barang. Jadi kan yang dihancur jendela, pintu, perabot-perabot yang ada di dalam. Jadi itu merupakan salah satu tindak pidana melanggar pasal 170. Itu unsur pasalnya itu barang siapa yang melakukan kejahatannya atau apa. Melakukan pengrusakan, barang siapa yang melakukan pengrusakan terhadap orang atau barang. Jadi itu masuk kategori pengrusakan barang dan secara bersama-sama karena melebihi 1-2 orang. Pelanggaran yang kedua itu pelanggaran hak konstitusional. Ini berarti tindakan tersebut juga melanggar hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan kemungkinan besar terkait dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Maka oleh karena itu, ahli hukum menekankan bahwa yang pertama, negara itu harus hadir, dan di mana pemerintah atau negara memiliki tanggung jawab untuk turun tangan dalam situasi seperti ini. Yang kedua, itu melindungi korban. Negara harus memberikan perlindungan kepada individu atau kelompok yang menjadi korban pembubaran ibadah ini. Yang ketiga, menindak pelaku dengan adil. Negara juga harus mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku pembubaran ibadah secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau dibilang ganti rugi, kalau dalam pidana itu tidak ada ganti rugi karena dia menyangkut hukuman badan gitu. Kalau ganti rugi itu ada di dalam perdata. Jadi ketika dia sudah melakukan, dia melapor sebagai suatu tindak pidana, tadi saya bilang melanggar pasal 170, itu berarti dia melapor kepada polisi dengan laporan polisi yang ada korbannya dengan kasus posisi bahwa dia merasa rumahnya dirusak, tempatnya dirusak tadi oleh 4 orang pelaku. Yang ditangkap cuma 4 orang kan, 4 orang pelaku ini. Jadi kalau untuk ganti rugi secara materi tidak ada untuk mengganti rugi ketika itu terjadi tindak pidana. Kalau materi itu ganti ruginya berbeda, itu harus digugat secara perdata. Berapa jumlah kerugiannya kita gugat secara perdata. Tapi kalau secara pidana hanya mempertanggungjawabkan pidana yang disangkakan kepada dia tadi pasal 170 itu ancaman hukumannya minimal 5 tahun kalau nggak salah. Saling ingat 4 atau 5 tahun sampai dengan 7 tahun. Apabila mati sampai 9 tahun. Jadi nanti dia diproses secara hukum. Dari penyidik nanti diinterogasi dulu, kemudian diperiksa, dilakukan BAP, berita acara pemeriksaan, saksi-saksi yang ada semua dikumpulkan, barang bukti yang ada, baru dari penyidik dibuat satu berkas. Berkas itu nanti dikirim ke sini ke kejaksaan. Baru nanti kita periksa lagi apakah sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dengan penyidik, sesuai tidak dengan unsur pasal yang disangkakan ke dia. Apabila telah memenuhi, itu baru menyatakan berkas lengkap, kemudian penyidik mengirim para tersangkanya dengan barang bukti yang ada. Setelah itu baru kita kirim ke pengadilan untuk disidangkan. Restoratif justice itu bisa dilakukan apabila ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Tetapi kalau kejadian ini, saya rasa kalau saya menangani perkara ini, saya tidak akan menggunakan restoratif justice. Karena ini salah satu perkara yang menarik perhatian masyarakat karena sudah viral secara mengglobal, sudah bukan nasional lagi, karena di TV luar juga sudah ditayangkan peristiwa yang terjadi ini di Indonesia. Jadi harus jelas penanganan perkaranya secara hukum harus ditindak agar supaya yang lain juga bisa melihat bahwa hal yang mereka lakukan itu suatu tindakan yang salah dan tidak ada lagi nanti ada kejadian seperti itu lagi. Maka secara keseluruhan, pada pandangan ini itu menyoroti pada seriusnya masalah pembubaran ibadah yang menegaskan bahwa peran penting di negara dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia dan memastikan adanya keadilan. Ini kan perkara udah diserahkan ke polisi ya, sudah ada penetapan tersangkanya. Berarti ini tidak dibiarkan. Berarti perkara ini berjalan dan seperti yang saya bilang tadi, ketika perkara ini berjalan, tidak mungkin perkara ini dihentikan karena ini tadi perkara yang menarik perhatian masyarakat karena udah mengenai itu agama ya kan, dan
dan sudah mengglobal, bukan hanya di Indonesia saja sudah tahu, sampai dengan berita di luar negeri, karena sekarang kan jaringan internet semua bisa baca dimanapun berada di seluruh antero dunia ini bisa baca. Dengan kejadian di Indonesia, di Sukabumi itu terjadi peristiwa ini, berarti kan satu peristiwa yang menarik perhatian. Jadi dengan ada kejadian ini, dengan dilihat sudah ditindak secara pidana, juga menjadi perhatian bagi mereka. Karena mungkin orang-orang di Jawa Barat sana, di Sukabumi sana, mungkin ya taraf pendidikannya masih minim, sehingga menganggap hal ini sebagai hal yang mengganggu mereka, padahal tidak mengganggu mereka. Mereka yang sendiri pergi mengganggu. Sebenarnya bukan mengganggu lingkungan sekitar, tidak ada. Itu kan dalam keadaan rumah yang tertutup. Mereka juga bukan teriak-teriak atau pasang musik yang menggelegarkan, tidak. Tapi mereka sendiri yang mau mengganggu, bukan dari orang yang melakukan itu, tapi dari mereka sendiri yang mau mengganggu, mungkin karena punya pemahaman yang lain terhadap kegiatan tersebut. Jadi itu kan cuma pemikiran-pemikiran orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu, sehingga saling berkomunikasi. Ini ada kegiatan ini di sini, ini ada kegiatan ini di sini. Coba kita cek dulu ini seperti apa kegiatannya. Oh, kegiatan kerohanian, oh kegiatan orang Kristen. Gitu. Jadi langsung gimana gitu, langsung timbullah apa yang ada di pikiran mereka untuk mengacaukan hal tersebut, kegiatan tersebut, sampai mereka melakukan tindakan seperti itu tanpa mereka sadari tindakan mereka itu melanggar undang-undang. Ada aturan yang mengatur bahwa perbuatan mereka salah dan mereka harus ditindak secara hukum. Dalam hal ini, negara punya kewajiban untuk melindungi kebebasan beribadah semua warga negara tanpa membeda-bedakan dari agamanya. Itu artinya, ketika ada kegiatan keagamaan atau ibadah yang terganggu atau bahkan dibubarkan secara paksa, aparat harus hadir, melindungi, dan mengayomi. Bukan malah diam, membiarkan, atau untuk mendukung perilaku intoleransi tersebut. Penegakan hukum yang tegas sangatlah penting bagi negara ini agar mencapai keadilan bagi semua warga negara dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita juga punya peran dalam menciptakan lingkungan yang damai. Hal tersebut dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menghargai perbedaan, tidak menyebarkan kebencian, dan menahan diri dari komentar-komentar yang dapat memicu konflik-konflik agama. Namun, kita juga perlu mendukung secara bersama setiap mereka, pihak-pihak yang merasa dirugikan atau yang dirugikan oleh kasus-kasus intoleransi, atau bisa kita katakan sebagai korban dari kasus intoleransi. Serta di satu sisi pun kita harus dapat bisa menyuarakan keadilan tersebut. Toleransi ini bukan hanya tentang agama, ini tentang kemanusiaan, tentang bagaimana kita dapat memperlakukan sesama kita dengan baik. Kebebasan beragama bukanlah hadiah yang diberikan, melainkan hak setiap insan. Bayangkan, jika niat suci untuk beribadah harus terhenti karena perbedaan keyakinan. Tak seharusnya perbedaan menjadi alasan untuk penolakan atau kekerasan. Mari kita bangun Indonesia yang aman, damai, dan inklusif, di mana setiap agama dihargai dan setiap ibadah dilindungi. Sebab Indonesia bukan hanya milik satu orang saja, melainkan rumah bagi kita semua.